Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Gita Safitri dengan NPM 0219 101357. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis teknikal dan analisis fundamental dari sektor properti industri konstruksi bangunan guna memenuhi tugas besar pasar modal dengan dosen Ibu Siti Komaria SEMM. Perusahaan yang saya analisis yaitu PT Indonesia Pondasi Raya Tbk. PT Indonesia Pondasi Raya Tbk atau biasa disebut dengan Indopora dengan kode saham IDPR didirikan pada tahun 1977 oleh Insinyur Yang Suryahimsa. Indopora memfokuskan kegiatan usahanya pada pembuatan pondasi, dinding penahan tanah, dan perbaikan tanah. Melalui lini bisnis utamanya, Indopora menghadirkan layanan pembangunan pondasi bangunan maupun infrastruktur mulai dari rumah ibadah, rumah sakit, gedung tinggi, jalan, jembatan, bendungan, bandara, underpass, dan lain-lain. Seiring waktu, bisnis Indopora bertumbuh semakin pesat dan menangani berbagai proyek di hampir seluruh Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, manajemen Indopora juga berkembang semakin pesat, dan peralihan kepemimpinan pada Manuel Junako, putra tunggal Bapak almarhum Insinyur Yang Suryahimsa pada tahun 2000. Berbekal pada pengalaman panjang dan dunia konstruksi pondasi dan dengan didukung sumber daya yang kompeten dan peralatan yang inovatif, Indopora senantiasa menyediakan jasa yang berkualitas, tepat waktu, dan dapat diandalkan. Hingga saat ini, Indopora memiliki lebih dari 1.000 karyawan dan 1 anak usaha di bidang beton percetak, serta portofolio peralatan yang komprehensif untuk pekerjaan konstruksi pondasi, dinding penahan tanah, perbaikan tanah, penguncian tiang, dan pekerjaan lainnya. Dan PT Indopora telah IPO pada 10 Desember tahun 2015. Selanjutnya, Indopora memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi pemimpin di industri konstruksi pondasi di Indonesia sekaligus menjadi perusahaan yang dapat diandalkan dan terpercaya. Misi dari PT Indopora yaitu memberi layanan-layanan berkualitas dan penyampaian produk secara tepat waktu dengan harga yang kompetitif. Yang selanjutnya yaitu fenomena yang terjadi di PT Indonesia Pondasi Raya selama tahun 2018 sampai 2020. Fenomena pertama yaitu apartemen berkonsep CO Living mulai dibangun di Pondok Cabe. Pengerjaan fondasi bangunan dilakukan oleh PT Indonesia Pondasi Raya. Yang kedua, yaitu Indonesia Pondasi Raya membagikan dividen tunai senilai Rp10 per saham Jum 27 Mei 2019. Yang ketiga, Indopora memegang proyek pembangunan Mobilex di Cikande, Serang. Fenomena selanjutnya yaitu Manuel Junako, Presiden Komisaris PT Indonesia Pondasi Raya, giat menambah kepemilikan sahamnya. Manuel tercatat melakukan pembelian saham dengan total investasi Rp70,21 juta. Yang kelima yaitu PT Reka Gunatek mendapat suntikan modal sebesar Rp50 miliar dari induk usahanya yaitu PT Indonesia Pondasi Raya guna mengembangkan usaha di bidang beton precast. Selain fenomena, PT Indonesia Pondasi Raya juga memiliki berbagai problematika pada tahun 2018 sampai 2020. Yang pertama, Indonesia Pondasi Raya IDPR mencatat rugi bersih sebesar Rp8,85 miliar sepanjang tahun 2019. Yang kedua, Indonesia Pondasi Raya cetak penurunan laba sebesar 66,58% di kuartal 3 pada 2019. Yang ketiga, kinerja bisnis Indonesia Pondasi Raya terdampak pandemi corona. Yang keempat, proyek delay Indonesia Pondasi Raya menelan kerugian di tahun lalu. Yang kelima, gagal dapat proyek besar, laba bersih emiten konstruksi PT Indonesia Pondasi Raya tergerus. Dilihat dari segi industri, secara umum, konstruksi dan properti dalam 3 tahun ini sedang lesu. PT Indopora masih mengkaji target tahun ini karena pandemi COVID sangat memberikan dampak yang besar bagi PT Indonesia Pondasi Raya. Yang selanjutnya akan dibahas yaitu analisis fundamental PT Indonesia Pondasi Raya Tbk. Yang pertama yaitu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan terdiri dari 4 rasio. Yang pertama, likuiditas current ratio. Current ratio PT Indopora
pada tahun 2018 yaitu sebesar 495,56%. Dan rata-rata industri untuk current ratio yaitu 200%. Jadi, current ratio tahun 2018 yang sebesar 495,56% jika dibandingkan dengan standar industri, maka dapat dikatakan dalam keadaan baik atau bisa disebut liquid karena aset perusahaan dapat mengcover hutang lancar perusahaan. Yang kedua, ada rasio pembiayaan, debt to asset ratio atau DAR. DAR PT Indopora yaitu sebesar 0,35 kali. Sedangkan rata-rata industri untuk DAR adalah 0,5 kali. Rasio ini menunjukkan bahwa aset perusahaan lebih dari 50% dibiayai oleh emiten atau modal sendiri karena rasio kurang dari 0,5. Yang ketiga ada rasio profitabilitas return on asset atau ROA. ROA PT Indopora yaitu sebesar 1,67%, sedangkan rata-rata industri untuk ROA adalah 5%. Rasio ini menunjukkan bahwa nilai ROA kurang baik karena kurang dari rata-rata industri yang sebesar 5% dan menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,19%. Ini berkaitan dengan salah satu problematika PT Indopora yang mencatat mengalami rugi bersih sebesar 8,85 miliar. Masih dengan rasio profitabilitas, yang selanjutnya yaitu Net Profit Margin atau NPM PT Indopora tahun 2018 yaitu sebesar 4,84%. Sedangkan rata-rata industri untuk NPM adalah 20%. Apabila dibandingkan dengan standar rata-rata industri yang sebesar 20%, maka dapat dikatakan bahwa NPM berada dalam keadaan baik, walaupun menurun dari tahun sebelumnya. Ini berkaitan dengan problematika bahwa IDPR cetak penurunan laba sebesar 66,58%. Yang selanjutnya ada rasio pasar, terdiri dari EPS, PER, dan PBV. EPS PT Indopora pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp17,74. Berdasarkan rasio pasar pada tahun 2018, perusahaan mengalami penurunan pada EPS dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp57,04 yang mengindikasikan perusahaan belum berhasil memakmurkan para investor. PER PT Indopora pada tahun 2018 sebesar 42,47 kali. Semakin menaiknya nilai PER dari tahun sebelumnya yang sebesar 20,12 mengindikasikan kemungkinan harga saham perusahaan di masa mendatang akan semakin sulit untuk naik lebih tinggi. Adapun PBV pada PT Indopora tahun 2018 yaitu sebesar 1,46 kali. Berdasarkan rasio pasar di atas, nilai price to book value lebih dari 1, maka menandakan bahwa harga saham yang ditawarkan perusahaan tergolong cukup mahal. Selanjutnya ada analisis teknikal dari PT Indonesia Pondasi Raya. Dalam analisis teknikal terdapat beberapa teori, salah satunya adalah the Dow Theory. Dow Theory atau teori Dow merupakan teori dasar dari analisa teknikal yang dikenalkan oleh Charles H. Dow. Teori ini mempunyai 3 tren yaitu primary trend, secondary intermediate trend, dan minor trend. Yang pertama, primary trend. Primary trend adalah harga saham dalam jangka waktu yang lama atau beberapa tahun. Yang kedua, secondary trend. Secondary trend merupakan pergerakan harga saham yang terjadi selama pergerakan saham dalam primary trend. Yang ketiga, minor trend. Minor trend atau day-to-day move merupakan fluktuasi harga saham yang terjadi setiap hari. Gambar tersebut merupakan grafik dari pergerakan harga saham PT Indopora pada range 5 tahun. Dari grafik tersebut dapat dilihat menurut teori primary trend bahwa Indopora grafiknya terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Dilihat dari pola pergerakan harga-harga saham dalam primary trend yang range-nya 5 tahun ini, saham IDPR termasuk ke dalam bear market atau bearish atau harga pasar dalam kondisi menurun. Karena pergerakan harga saham dalam primary trend ini cenderung bergerak menurun. Sedangkan jika menurut teori secondary trend, jika saya mengambil contoh pada range tahun 2018, PT Indopora pun sama mengalami penurunan.
dalam grafik ini, Indopora dikatakan belum overvalue karena dari tahun 2018 sampai tahun-tahun berikutnya, candlestick menunjukkan terus mengalami penurunan. Dan itu menunjukkan kinerja saham ini sedang kurang bagus dari harga saham tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 1.202 sampai saat ini harga saham terus mengalami penurunan. Itu juga bisa diakibatkan oleh dampak dari pandemi ini. Jadi menurut saya kinerja saham dari PT Indopora ini kurang baik. Layakkah saham Indopora ini dibeli? Menurut saya berdasarkan grafik sebelumnya, saham Indopora ini masih layak untuk dibeli, tetapi tidak disarankan karena masih banyak saham-saham lain yang jauh lebih baik. Saham ini cocok untuk trading atau investasi jangka pendek dan membelinya ketika harga saham sedang turun. Karena jika untuk investasi jangka panjang masih banyak yang harus dipertimbangkan. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kurang jelas untuk menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.